sebelum kita jelaskan tentang isi dan tugas surat ayat, saya jelaskan surat Maryam itu turun di kecuali beberapa ayat, 2 ayat itu turun di Madinah. Sementara jumlah daripada surat Maryam itu ada 98, tapi juga ada ulama yang mengatakan 99. Surat Maryam itu diawali dengan ayat Kaf Ha Ya Ain Shad. Arti daripada Kaf Ha Ya Ain Shad itu Allah sendiri yang tahu. Arti daripada Kaf Ha Ya Ain Shad Allah a'lamu bi muradih. Hada dzikru rahmati rabbik abda. Al-Quran ini menjelaskan tentang rahmatnya Allah, rahmat Tuhan kamu sekalian, rahmat kasih sayang Tuhan kamu sekalian. Artinya kasih sayang Allah, kasih sayang Tuhanmu, kasih sayang Allah sebagai Tuhan kita terhadap hambanya, abdahu, yaitu hambanya yang bernama Zakaria. Konon ada yang mengatakan Zakaria adalah nabi, ada yang bukan nabi. Terlepas daripada itu, kita meyakini Zakaria adalah nabi. Dalam ayat ini menjelaskan tentang bahwa Zakaria, Nabi Zakaria ini bermunajat kepada Allah. Itna zarabbahu nida'an khafiyyan. Artinya Zakaria, Nabi Zakaria ini berdoa. Nada itu memanggil kepada Allah, yang panggilan itu isinya adalah memohon. Mustamilan ala doa, memohon, isinya adalah memohon. Khofian, dengan cara sirih, lirih, tidak terlalu keras. Kapan mohonnya seorang hamba Allah yang bernama Zakaria ini? Adalah jawfal lail. Jawfal lail itu di tengah malam. Jadi seorang hambanya Allah yang bernama Zakaria ini berdoa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dengan secara sirih di tengah malam. Kenapa? Li'annahu asra'ul ijabah. Doa di tengah malam, jawful lail, itu adalah asra', lebih cepat dan ijabah untuk diijabah. Barangkali kalau para operator sekolah itu memasukkan data anak di waktu malam ini harus berapa banyak gangguan, sinyalnya penuh, itu cepat. Juga barangkali manusia-manusia di atas dunia ini ketika tengah malam sudah lenyap dalam ketidurannya, sehingga tidak terlalu sibuk lah, artinya langit sana dan terlalu sibuk, sehingga asrok, kalau bahasa para ulama-ulama, bahwa doa-doa jawful lail, berdoa di tengah malam itu asra'ul ijabah, lebih mempercepat untuk diijabah. Maka tak terlepasnya atau lepasnya Zakaria adalah seorang hamba Allah berdoa di waktu malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian apa cerita daripada Zakaria, Nabi Zakaria ini? Beliau
inni wahanal admu minni wasta'ala raqsu syaiban. Wahai Tuhanku, ini wadu'al admu, sesungguhnya tulang-tulangku itu sudah rapuh, artinya sudah lemah. Wasta'ala raqsu syaiban, dan rambut kukuanku telah rata. Artinya rambut itu banyak yang putih, tulang-tulangnya sudah tidak kuat lagi. Kenapa di situ tulang dekat badannya? Karena tulang itu adalah salah satu anggota yang paling kuat dari sekian banyak anggota badan kita. Maka ketika tulangnya sudah lemah, tidak kuat lagi, tidak mampu lagi, berarti yang lainnya juga ikut lemah, artinya lebih lemah lagi. Sehingga di sini dikatakan almu, tulang, bukan jismun, jasad, bukan lahmun dan lain sebagainya. Syaiban, rata, akan rambut putih. Tamyizun muhawalun anil fa'il, intasarus syaibu fi sya'rih kama yang tasiru sya'aruna, artinya rata, banyak putihnya. Wa ini uridu an aduwaka, aku ini kepingin, aku ini berdoa kepada jenengan ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya, dan tentunya doaku kepadamu ini tidak akan mungkin disia-siakan. Artinya doaku mesti untuk ijabah, karena merujuk ayat dalam ayat yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib, berdoalah kamu maka aku akan mengijabah. Aku ini sudah lemah ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, apalagi yang lain. Ubanku sudah merata ke seluruh badan kepalaku. Nah sementara ketika aku berdoa, tidak akan mungkin kau sia-siakan doaku. Wa inni khiftul mawali, isinya diantaranya, wahai Tuhanku, wa inni khiftul mawali, aku khawatir, aku takut orang-orang yang akan meneruskan perjuanganku, al-mawali, orang-orang yang akan menguasai setelah aku, alladzi yaluni fi nasabi kabanil amr miwaroi, orang-orang yang melanjutkan perjuanganku, orang-orang yang mewarisi hartaku. Di situ banyak tafsiran. Setelah aku nanti meninggal dunia, karena kalau ceritanya nanti ada berikutnya. Ba'da mauti ala ladina ayudayyifu kama sahatuhu fi bani Israil, sebagaimana kaum Bani Israel itu ketika ditinggal oleh orang-orang sebelumnya, mereka ahli ibadah, tapi generasi setelahnya itu hancur rusak. Saya khawatir ya Allah, kata Nabi Zakaria kepada Allah, mengadukan halnya. Apa min tabdilid dini, mengganti agama dari agama tauhid menjadi agama ibadatus asnam, menyembah berhala. Maka beliau berdoa, tapi masalahnya adalah saya sudah tua, wa kanat imraati akhirah, dan istriku ini mandul. Istrinya Nabi Zakaria itu kan mandul lagi pula sudah tua, ya, gabuk, tidak punya anak, latalib, artinya tidak punya anak. Tapi ia masih, karena khawatir generasi setelahnya mengandalkan anak-anak mamanya, mengandalkan anak keluarganya, ini tidak yakin, karena sudah terjadi banyak di antara kaum Bani Israil yang hancur sebab gara-gara ahli waris yang
tidak kuat imannya, tidak kuat ilmu. Maka dengan mengeluhkan, ngeluh tapi kepingin, ngeluh tapi kepingin. Zakaria, Nabi Zakaria. Wa inni khiftul mawla fahabli min ladunka waliyya. Maka berilah kami ya Allah dari hadapanmu waliyan, anak. Waliyan itu artinya anak, ibna. Maka berilah kami ini anak ya Allah, anak yang yarisuni, yang mampu melanjutkan, yang mampu mewarisi, melanjutkan daripada perjuangan agama. Wa yarisu min ali Yaqub, dan mewarisi daripada keluarganya Yaqub, karena Nabi Zakaria itu memang keluarganya para nabi. Jadi yaitu mbah saya, Yaqub itu mbahnya Zakaria. Mewarisi apa? Al-ilma wa nubuwah, mewarisi ilmu dan kenabian. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus waja'aluhu rabbi radiyah, dan andai kata engkau berkenan mengijabahi doa kami, rabbi fahabli min ladunka waliya, ini jadikanlah anak kami nanti yang engkau berikan kepada kami ya Allah. Waj'alhu rabbi radiyah, dan jadikanlah anak itu wahai Tuhanku radiyah, anak yang diridhoi. Ayo mardiyah minta, anak yang diridhoi. Allah Ta'ala berfirman fi ijabati talabihi al-ibn al-hasil bihi wa rahmatuhu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Ternyata yang mengeluh sudah tua, istrinya sudah tua, mandul. Tapi begitu khawatirnya akan pendamping, akan pewaris, akan penerus perjuangan. Maka apa yang terjadi? Permintaannya Zakaria, hambanya Allah yang bernama Zakaria ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dawuhnya Allah, firman-Nya Allah dalam ayat berikut. Ya Zakaria, inna nubasyirka bigulamismuhu Yahya lam naj'alahu min qabl samiyya. Artinya wahai Zakaria, sesungguhnya nubasyirka, aku akan memberi kabar gembira kepada kamu bigulamin, dengan akan diberi anak. Yarisu kama sa'alta, yang anak itu akan mampu mewarisi, melanjutkan perjuangan sebagaimana permohonan. Dan yang anak itu tadi yang akan aku berikan nanti setelah keluar dari rahim istrimu, beri nama Yahya. Dalam tafsir yang lain, tafsir Munir, kenapa dinamakan Yahya? Karena memang rahimnya istrinya Nabi Zakaria ini tidak hidup, artinya mandi. Begitu kehendak Allah dibuka ke rahimnya, akhirnya rahimnya itu hidup, dalam arti punya, maka dinamakan Yahya. Ini dalam tafsir. La ismuhu Yahya lam naj'alahu min qablu samiyya. Yang namanya nanti adalah Yahya, yang nama Yahya itu belum pernah aku berikan, belum pernah dijadikan nama sebelum nama calon anakmu ini. Artinya nama-nama sebelumnya itu tidak ada, tidak pernah ada nama-nama yang bernama Yahya.
cucu ini, bapak-bapak, ibu-ibu masih habis, ini yang masih uji. Dalam arti toh belum punya anak ini sudah, kalau mengikuti ini boleh-boleh saja, nanti cari nama yang baik bagaimana. Kalau nanti walaupun toh mungkin jodoh sampai itu belum jelas, boleh-boleh saja lah. Mungkin nyari nama dulu ini baru nanti kalau suatu saat saya punya anak, saya akan namakan ini. Kalau lihat cerita ini kenapa pas Allah dahulu ini masih proses, artinya belum punya anak, sudah dikasih nama, namanya adalah Yahya. Sama dia. Tapi masih ragu juga Nabi Zakaria ini atas permohonannya dan dikabulkan Allah. Bagaimana ragunya? Dalam ayat berikutnya Nabi Zakaria ini jawab, qala rabbi inni yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhiran wa qad balagtu minal kibari atiya. Wahai Tuhanku, anna yakunu li ghulamun, bagaimana kami punya anak ya Allah? Wa kanat imraati akhiran, sementara istriku itu mandul, gak punya anak. Wa qad balagat minal kibari atiya, dan sudah tua umurnya. Etiya. Ini dalam tafsiran kitab tafsir ini Pak, Nabi Zakaria ini sudah umurnya 100 mi'atun wa isrina, 120 tahun. Sudah 120 tahun. Balagat imra'atahu samaniyan wa tis'ina. Kemudian istrinya sudah berumur 98 tahun. Ya, kalau kita ini barangkali hanya plak-plak saat ini sudah sangat Tuhan. Kita tidak bisa bayar laki-laki berumur 120, perempuan sudah berumur 98 tahun. Apakah masih tidur bersamaan atau tidak? Toh tidur bersamaan paling ya teman bicara saja kira-kira begitu. Kemudian qala Allah menjawab, kadzalik, ya akan terjadi. Artinya dengan kodok kehendakku maka akan terjadi, kamu akan punya anak. Qala rabbuk huwa alayya hayyun. Akhirnya Allah jawab, Tuhan kamu menjawab, huwa alayya hayyun, gampang menjadikan kamu punya anak wahai Zakaria. Sekalipun kamu sudah tua, istrimu sudah tua, hayyun, gampang, mudah. Bi'an arudda alaika kuwatal jimat. Caranya bagaimana? Allah mengembalikan lagi kepada Nabi Zakaria untuk kuwatal jimat, mampu seperti mudah, orang muda, dimampukan oleh Allah untuk hubungan suami istri. Ini lebih mudah bagi Allah karena ada orangnya dan kuwatal jimat wa aftik rahimatin mur'atik lil uluk. Kemudian Allah membuka kembali. Kalau bahasa di sini berarti orang-orang yang mandul itu tertutup rahimnya, enggak masuk. Dibuka oleh Allah sehingga masuk, akhirnya punya
tutup. Ya bayangkan kalau umur 50, 60 barangkali lah 90 sekian 90 sekian 120 98. Akhirnya waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Allah juga menjelaskan lagi, hei Zakaria, aku menjadikan kamu punya anak, kamu masih punya istri dan anak, itu lebih gampang. Gimana aku ciptakan kamu sebelumnya kamu tidak ada apa-apa, tidak ada apa, tidak ada. Wa ma khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Dan aku jadikan kamu itu sebelumnya kamu tidak terbayang. Qad la khalqika wal idharillah hadhihi qudrah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu menampakkan sifat kuasanya. Dalam arti menjadikan kita yang kita sebelumnya tidak ada mampu, apalagi sudah ada bekalnya dua orang yang tentunya lain jenis. Ini sudah sangat mudah bagi Allah. Qala Rabbi ja'alni ayah. Akhirnya apa? Ya sudah, semakin yakin dengan jawaban Allah ini tadi. Akhirnya Nabi Zakaria pun melanjutkan permohonannya kepada Allah. Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, berikanlah tanda-tanda kepadaku ketika memang hasil, artinya tanda-tanda atas kehamilan istriku. Rabbi ja'alni ayah, berikanlah tanda-tanda atas kehamilan istriku ya Allah. Akhirnya Allah menjawab, ya sudah, nanti akan aku kasih tanda-tanda bahwa kamu sudah berhasil, artinya istri kamu hamil. Qala ayatuka alla tukallimun nasa. Tanda-tandanya adalah ketika istrimu hamil, kamu tidak akan mampu berbicara kepada manusia. Ayam tani'u min kalamihim bi khilafi dzikrillah. Tidak bisa bicara luwetnya Nabi Zakaria. Tapi yang ia bisa bicara hanya dzikrillah, zikir kepada Allah, kalimat-kalimatnya Allah. Tidak bisa bicara bukan karena stroke, bukan karena penyakit, tapi sehat. Selama berapa hari? Salah satu layali, 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam. Nabi Zakaria ini tidak bisa bicara, sawian, padahal sebenarnya sehat. Tidak sakit, tidak stroke, tidak sakit, tapi sehat, cuma tidak bisa bicara. Akhirnya betul. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Begitu Nabi Zakaria ini keluar dari masjid, kharaja ala qaum, keluar ya menuju kaum-kaumnya dari masjid, keluar dari masjid. Di situ kaum-kaumnya sudah menunggu. Kebiasaan kaum-kaum itu menunggu menunggu Nabi Zakaria untuk mohon pamit, izin sebagai tradisi kebiasaan, izin untuk ikut sholat bersama. Akhirnya bagaimana? Ketika itu keluar, kaum-kaumnya bicara itu, fa'oha asaru ilaihi. Malah beliau hanya ditanya itu hanya ansabbihu bukratan wa ashiya. Sampai kaget kaum-kaumnya. Dalam keterangan tafsir Munir ini kaget. Bahkan ketika itu Nabi Zakaria ini berubah warna, tidak seperti biasanya.
berbeda. Heran kaum-kaumnya. Akhirnya beliau mengatakan ansabbihu bukrotau wa asyir. Artinya persilahkan kamu sholat pagi, sholatlah di masjid ini, sore sholatlah di masjid ini, tidak usah pamit lagi. Alimah, maka Nabi Zakaria sendiri ini tahu, berarti ini tanda-tanda bahwa istriku sudah hamil. Benar, hamil, proses hamil berjalan. Setelah hamil di sini kata penjelasannya, setelah hamil kemudian naik kira-kira 2 tahun. Kira-kira 2 tahun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Yahya yang umurnya sudah 2 tahun, ya Yahya kutil kitab biquwwah. Wahai Yahya, ambil kitab Taurat biquwwah dengan benar-benar memahami. 2 tahun Allah sudah perintahkan kepada Nabi Yahya ini untuk mempelajari kitab Taurat 2 tahun. Wa atainahul hukmah, dan aku kata Allah telah memberi kepada Yahya al-hukmah, kenabian. Nubuwah sobiyah, artinya SK turun SK kenabian Nabi Yahya itu. Nabi Yahya dalam tafsir ini masih berumur 3 tahun. 3 tahun itu sudah di SK beliau sebagai nabi. Bayangkan, pantas kalau 2 tahun Allah sampaikan kepada Nabi Yahya, pelajari yang sungguh-sungguh itu kitab. Sehingga Nabi Yahya memang kalau dalam sejarahnya meninggalnya sebelum meninggal bapak, umurnya 4. Wahananan Sobiyah wahananan rahmatan linnas. Kemudian benar, doa ini ternyata penting. Doa ini penting. Artinya apa? Di awal Robbi, bagaimana Robbi waj'al Robbi radiyah, dan jadikanlah, kalau memang kau beri anak kepada saya, jadikanlah anak itu radiyah, yang diridhoi, yang kau ridhoi. Ternyata betul. Perbuatan Nabi Yahya memang perbuatan yang diridhoi. Dalam ayat selanjutnya adalah wahanana. Nabi Zakaria itu adalah orang yang sosial, kemanusiaannya tinggi, rahmatan linnas, kasih sayang, jiwanya kasih sayang kepada manusia. Milladuna indina. Terus wa zakatan, dermawannya luar biasa. Zakatan itu sedekah. Dan zakatan adalah sedekah. Ahli sedekah. Ini Nabi Yahya. Sebab apa? Doa daripada orang tua, permohonan orang tua. Jadikan anak kami ini, anak yang akan kau beri ini, anak yang mardian, diridhoi. Sehingga apa? Karena diridhoi, pekerjaannya baik, perbuatannya apik, wa zakatan, ahli dermawan alaihim terhadap manusia, wa kana taqiyya, dan Zakaria ini, Yahya ini adalah anak yang benar-benar bertakwa. Dalam hadis diriwayatkan bahwa lam yakmal qati'atan wa lam yahumma biha, bahwa Yahya ini tidak pernah mengerjakan sesuatu yang salah,
bahkan dalam jiwanya tidak pernah berharap, tidak pernah mengajak ingin berbuat salah. Ini Nabi Yahya tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak pernah sengaja untuk berbuat salah. Ini karena doa itu tadi. Wa barom biwalidayya. Kemudian berikutnya adalah Yahya, Nabi Yahya adalah orang yang birrul walidain, orang yang baik, orang yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ai muhsinan ilaihima, artinya orang yang berbuat muhsin, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbar, dan Nabi Yahya, anaknya Zakaria Yahya ini adalah orang yang tidak sombong. Mutakabbir, jabbar mutakabbir, orangnya tidak sombong, asian, kemudian tidak pernah maksiat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah sampai Allah jauh wa salamun alaihi yaumul wida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Di sini ini Pak, kata-kata inilah sebenarnya dalil yang menunjukkan atas memperingati hari kelahiran. Maka ada memperingati hari kelahiran Nabi. Ini dalil sing sedikit kita bisa jadikan rujuk. Allah aja mengucapkan selamat atas apa? Hari kelahirannya Nabi Yahya. Bahkan ada tahun setelah mati. Wa yauma yub'atsu, dan selamat atas kematiannya Nabi. Ini dalil sendiri. Wassalamun alaihi yauma wulida, dan selamat atas kelahirannya. Jadi kita memperingati hari kelahiran. Dalil memperingati hari kelahiran, ulang tahun lah. Dia nggak cukup panjang umurnya terus nyebul. Ini lah, ini aku tak bener ini. Tradisi kita ini tradisi yang baik. Jadi wassalamu alaihi, wassalamu minna, keselamatan dariku, dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahya yang maulid, ketika Yahya itu dilahirkan. Wa yauma yamut, dan ketika Yahya itu meninggal dunia. Wa yauma yub'atsu, dan ketika Yahya itu dihidupkan kembali. Fi hadzal ayyam al-muhawwaf alati yara fiha ma la yarahu qablaha wa huwa aminun fiha, diselamatkan oleh Allah. Nah, ini apa itu tentang masalah kisah, yaitu seorang hamba-Nya Allah yang diberi kelebihan oleh Allah. Artinya dari kisah ini bisa kita ambil bahwa doa ini ternyata penting, doa kita ternyata penting. Sebab apa? Dari kisah ini, dari doa ini dikabulkan doanya Allah. Nabi Zakaria berdoa, dikabulkan doanya, walau secara logika kalau umur segitu itu kan sudah ada mungkin lagi punya anak. Tapi kalau Allah berkehendak, fa inna ma'amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka kita tidak usah putus asa. Melihat ini kita tidak boleh putus asa. Ayo kita berdoa, dan doa yang sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Setelah Allah mengijabah, dan doanya ternyata juga luar biasa. Ya Allah, waj'alhu rabbi radiyah, jadikanlah anakku ini yang radiyah, yang diridhoi. Kalau sudah diridhoi, otomatis pekerjaannya diridhoi, amaliyahnya diridhoi, sehingga beliau menjadi anak yang birrul walidain. Kemudian anak yang tidak sombong, anak yang punya jiwa sosial yang tinggi, anak yang sangat dermawan. Sebab doa. Sebelum saya akhiri, mungkin
Baiklah, barusan disampaikan mengenai suatu kisah tentang bermula dari Nabi Zakaria, kemudian sampai keturunannya Nabi Yahya. Dari kisah yang barusan diceritakan, barangkali dari jemaah sekalian ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, pada Ustaz Bayuni. Di ayat yang ke-6 itu, kalau seandainya ayat itu ditambahkan misalkan Allahumma jal auladana auladan sholihah, tambah waj'alhu rabbi radiya. Karena itu kan kalau Allahumma ja'al auladan sholihah itu teksnya teks ulama. Kalau ditambahkan dengan teks Quran ini waj'alhu rabbi radiya. Karena kan maknanya bagus. Yang disebutkan Pak Ya tadi kan. Iya. Makna dari waj'alhu rabbi radiya. Nah, itu gimana? Nyambung apa lah ya? Satu. Nyambung. Ya. Oke, Pak. Secara teks kan yang Bayu tanyakan itu ini Pak Ya. Kalau yang awal tadi kan teks itu kan buatan ulama. Allahumma ja'al auladan sholihah. Auladana auladan sholihah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, anak-anak yang soleh. Kemudian diikuti dengan tambahan teks waj'alhu rabbi radiya. Emang nyambung? Maksud Bayu secara itu mah, karena itu kan ulama baru Quran dulu. Ya. Gak apa-apa, boleh saja. Asal kita tidak niat mencampur adukkan antara Al-Quran dan kalimat yang lain. Ini kita tidak niat membaca Al-Quran mencampur adukkan ya. Ya bukan. Tapi niat kita adalah doa. Berdoa. Tidak apa-apa. Tapi kalau niat ini kan nyambung antara Al-Quran dengan yang lain kan ini yang. Tapi kalau kita niat berdoa, teks ada yang kebetulan sama. Karena sama dengan permohonan. Ini tidak apa-apa. Awadan sholihah, Allahumma ja'al awadana awadan sholihah. Gue jadikan anak kami anak yang soleh. Waj'alhu, dan jadikanlah anak tersebut Robbana, jangan Robbi. Robbana kenapa? Kalau tadi di awal adalah orang banyak ya sudah. Tapi jangan sekali merubah ya. Tapi kita teks kebetulan ada sama. Teks doa kebetulan sama dengan Al-Quran. Tapi kita tidak niat meremehkan atau mengganti Al-Quran itu. Itu ya tidak apa-apa. Bukan dia waja'alna Rabbi rodiya. Kan kalau waja'alhu, ini kan waja'alhu. Kalau itu kan tadi kan Allahumma ja'alna. Bukannya dia kembali ke waja'alna maksudnya. Maksudnya mana? Yang ini kan teksnya kan waja'alhu rabbi radiya. Kan? Awal tadi kan Allahumma ja'alna. Auladana tadi Allahumma ja'alna. Ya. Wa auladana. Ya. Harusnya bukannya jadi waja'alna lagi. Yang waja'alhu tadi maksudnya. Teksnya. Apa harus robbana nih ya? Ya, moga-moga gak apa-apa. Gini, maksud jenengan. Ya. Allahumma ja'alna. Ya. Terus wa auladana. Ya. Pakai mau kan? Ya. Wa auladana. Auladan sholihah. Ya. Nah, waja'alhu itu bukan kembali ke waja'na lagi maksud Pak itu. Tadi kan Pak Yai ngomongnya robbana, jangan robbi kan? Waja'alhu. Ya, waja'alhu bukan jadikan waja'alna maksudnya. Oh, waja'alhu disangkan waja'alna. Ya. Waja'alna Robbi Rodiah itu. Iya. Ya kalau waja'al, kalau misalnya waja'alna lagi ya. Ya. Gini ya, maksudnya baliknya itu kemana? Yang maksud Pak Wahyu itu kalau baliknya kepada anak itu ya tapi kalau baliknya kepada kita ya nah. Misalnya toh
Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami wa auladana, dan anak kami anak yang soleh. Terus maksudnya Mas Bayu bagaimana? Waja'alhu rabbi radiya. Yang harusnya itu waja'alhu itu apakah dijadikanna atau robbi yang dijadikan robbana maksudnya. Terus yang anu ya, yang nyambung ya waja'alhu bisa, waja'alhu robbana radiya, dan jadikanlah anak, bukan kita, tapi anak hunya itu adalah anak, Ya, itu anak, bukan anak. kita. Ya. Yang enak sebenarnya begini, Allahumma ja'al auladana gitu aja, nggak usah Allahumma ja'alna. Allahumma ja'al auladana, ya Allah jadikanlah anak kami, sudah, nggak usah ja'alna kita, tapi anak kita, anak kami bersama ya. Waja'al auladana auladan solihah waja'alhu misalnya kan. Dan jadikanlah anak tadi Robbana, wahai Tuhan kami, rodia yang Diridhoi. Mohon izin bahaya Tak bisa. kalau sudah menonton tidak bisa, mungkin apabila forumnya masih belum bisa kita pakai. Terima kasih. Barangkali saja lagi ini tidak kita tertibkan Pak, sesuai dengan kondisional aja. Kalau kita cerita apa ini insya Allah kita tidak tertibkan. Sekali lagi kondisional, nanti surat apa yang kira mudah gampang dipahami. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.